Sabtu 10 April 2021 telah terjadi gempa di Kota Malang dengan kekuatan magnitudo 6,1 skala Richter. Keesokan harinya terjadi gempa susulan pada hari Minggu 11 April 2021 dengan magnitudo 5,5 skala Richter. Hal itu membuat masyarakat menjadi panik dan berhamburan keluar rumah. Selain itu, daerah yang dekat dengan pusat gempa juga mengalami banyak kehancuran. Seperti yang kita tahu di Kota Malang, tentang bencana nampaknya bukan hal yang asing lagi. Karena banyak bencana lainnya yang pernah terjadi di Kota Malang. Antara lain adanya banjir lahar dingin dari Gunung Semeru, adanya banjir bandang juga, dan juga pergeseran dari lempeng. Namun apakah kita sudah siap ketika bencana itu terjadi dan bagaimana cara penanganannya? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga, dan orang yang kita cintai? Kita akan kupas bersama dalam program Ubi Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pusat gempa diperkirakan berjarak 127 km arah tenggara Kota Malang, Jawa Timur pada kedalaman 91 km. Dengan kekuatan 6,2 skala Richter, guncangan gempa terasa hingga di Pulau Bali dan Lombok. BMKG memastikan gempa tak berpotensi tsunami. Halo, apa kabar sahabat BTV? Senang sekali saya Khairunisa kembali hadir menyapa Anda dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Tentunya kita selalu menghadirkan beragam tema menarik untuk kita perbincangkan bersama untuk memperoleh informasi. Pada perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai tanggap darurat bencana bersama dengan Profesor Dr. Andes Adi Susilo MSI PhD. Beliau merupakan Ketua Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan UB dan juga pengurus Pusat Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Halo Prof. Adi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa UB TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Prof, kita langsung saja nih berbincang mengenai kondisi pandemi saat ini, tapi tetap ada bencana alam. Tanggapan dari Prof bagaimana? Ya, jadi begini, saya akan mensikapi bencana alamnya. Mungkin pandeminya ini sudah selalu dikupas ya. Jadi pada saat pandemi tapi bencana alam gempa bumi terjadi. Jadi gempa bumi itu sebuah bencana alam yang memang sebuah fenomena alam dan itu akan selalu atau akan terus terjadi selama ada pergeseran lempeng atau tumbukan lempeng di selatan itu. Jadi seperti kita ketahui bahwa selatan itu adalah lempeng Indo-Australia itu bergerak ke arah lempeng Eurasia itu sekitar 7 cm per tahun. Jadi terus bergerak terus. Jadi selama itu pergerakan terus ada, ya memang nanti suatu saat nggak tahu nanti kapan dengan periodisasi tertentu akan ada lagi tentunya dengan sepanjang jalur yang mulai dari kalau kita di sebelah barat Sumatera sampai selatan Jawa sampai Flores nanti naik ke arah Maluku, itu adalah sepanjang itu memang daerah-daerah terjadinya gempa. Berarti lempeng itu selalu aktif, Pak? Selalu aktif setiap waktu? Setiap waktu, ya, tidak pernah diam. Kalau diam itu berarti sudah bumi sudah berhenti. Oke, siap Pak. Kemudian apakah lempeng ini berpengaruh terhadap bagaimana iklim di dunia? Seperti apa? Karena saat COVID ini kan kita lihat perilaku masyarakat akhirnya lebih banyak di rumah. Kalau ngomongin soal udara, karena nampaknya lebih sehat. Nah, ini apa ada kaitannya, Pak? Jadi kalau lempeng, pergerakan lempeng hampir tidak terlalu berkaitan dengan iklim, karena iklim itu berkaitan dengan perilaku manusia, misalkan adanya produksi dari gas dari pabrik-pabrik itu kan yang hanya iklim, ada global warming. Tapi kalau pergerakan lempeng itu adalah berkaitan dengan adanya gejala-gejala atau bukan hanya potensi, sebetulnya adalah keberkahan di bumi. Seperti apa?
Jadi pergerakan lempeng itu bukan semata-mata bencana loh ya. Jadi dengan adanya pergerakan lempeng itu maka akan terjadi gunung api. Gunung api itu juga akibat pergerakan lempeng. Gunung api itu nantinya apa? Tidak akan ada tambang emas dan sebagainya kalau tidak ada gunung api. Nah, itu semua sebetulnya adalah semuanya itu berkah. Tetapi pada satu sisi bisa juga menjadi bencana, sehingga kita memang kalau di Indonesia ini kita itu sudah jargonnya dari BNPB dan pegiat kebencanaan hidup harmoni dengan bencana. Jadi tidak apa-apa itu ya selama kita memahami ada mitigasi itu adalah pengurangan risiko bencana tersebut. Oke, nah ini menarik Pak, ketika kita berdamai gitu ya hidup dengan bencana sendiri, apakah memang bencana ini bisa diprediksi? Mulai dari pergerakan lempeng ini bisa berakibat gempa atau seperti apa gitu Pak? Jadi dengan 7 cm per tahun di kita, kalau di daerah Sumatera, daerah Aceh itu sekitar 14 cm per tahun karena itu lempeng muda, kita itu lempeng tua. Sini adalah termasuk lempeng tua. Prediksi itu kata-kata mungkin nanti dianggap juga menakutkan kalau prediksi sampai 90% ya. Tetapi kita bisa juga dari gejala alam terjadinya gempa semuanya di seluruh dunia, itu bisa coba kita sebetulnya polanya bagaimana sih terjadinya itu. Jadi data-data itu ada, terus kita olah, mencoba kita analisis bagaimana sebetulnya pola-pola. Karena apa? Di dunia itu mesti ada sesuatu pola. Apa yang ada di dunia itu adalah sesuatu pola. Jadi pernah terjadi gempa, ya terjadi gempa. Jadi seperti daerah tersebut, daerah yang sekarang rusak itu tahun 67 itu juga pernah terjadi gempa daerah selatan sana dan rusak sangat berat sana. Korban jiwa banyak bahkan saat itu. Ya mungkin sudah dimuat, baru aja dimuat di salah satu koran ya Pak. Salah satu koran yang pagi ini. Ya. Baik. Nah, kalau berkaitan dengan pergerakan lempeng ini, apakah selain gempa juga bisa menyebabkan bencana lain yang misalnya banjir, kemudian banjir lahar dingin seperti itu Pak? Jadi pergerakan lempeng ini nanti berkaitan dengan adanya gunung api, bisa juga aktivitas gunung api. Nah pada dasarnya, pada gilirannya nanti gunung api itu kan akan selalu mengeluarkan erupsi, itu mengeluarkan material. Nah banjir lahar dingin itu adalah salah satu akibat dari pengeluaran material oleh gunung api yang nanti sudah melebihi kapasitas kemiringannya. Ketika kena hujan atau sudah gaya geseknya, ini dalam perspektif yang gaya geseknya itu sudah tidak kuat, maka akan terjadilah bisa lahar panas, bisa lahar dingin. Jadi lahar dingin itu kalau ada hujan, tapi lahar panas itu saat panas belum sempat karena sudah tidak bisa menahan, maka muncul lahar panas. Itu biasanya kan diikuti dengan adanya awan panas. Oke, kalau dari terjadinya banjir lahar tadi, apakah ada faedahnya atau keberkahan kalau tadi bahasa Bapak? Nah, ada itu, justru saat itulah maka orang-orang di daerah kita, daerah Lumajang, ketika lahar itu mereka satu sisi mungkin dianggap membahayakan, tetapi satu sisi mereka itu mengatakan alhamdulillah ini istilahnya apa, dijoki, diberi tambahan lagi pasir oleh lahar ini, oleh Yang Kuasa. Lahar ini adalah memberikan rezeki pasir itu, karena pasir dari lahar itu adalah kualitasnya kualitas satu, sehingga itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk Kota Malang sendiri, Pak, kita berbicara spesifik di Kota Malang. Ya. Kenapa Malang ini sering terjadi bencana? Apakah ada lempeng tertentu yang selalu bergerak memang di bawah Kota Malang? Bawah Kota Malang, sebetulnya Malang ini akibat saja gempanya. Pusat gempa itu ada di selatan. Malang itu kita merasakan. Kita masih beruntung Kota Malang karena apa? Malang ini di bawahnya adalah hasil lahar dari Arjuna Welirang pasir. Kalau kita menggali sumur pada kedalam 13-17 cm itu kita akan mendapati pasir. Itulah tadinya adalah dari lahar dari hasil dari Arjuna Welirang itu. Sehingga dari situ sebetulnya kalau gelombang gempanya itu merambat melewati pasir yang masih renggang itu teredam.
Jadi memang besar, tetapi kalau untuk di Malang itu cukup teredam lah gitu. Dibantu lagi dengan sistem bangunannya yang sudah mungkin memperdulikan adanya tahan gempa orang istilahnya. Maka saya kok tidak mendapatkan adanya keretakan atau bangunan rusak di Kota Malang sendiri, tapi yang ada adalah daerah selatan. Daerah selatan. Dan yang menarik, gempa kemarin di Kota Malang ini juga sampai kerasa di kota-kota lainnya, bahkan sampai di Jawa Tengah dan Bali. Iya. Kok bisa, Pak? Nah, gelombang itu kan gelombang gempa itu tidak kenal dengan region atau provinsi. Oh iya betul. Jadi gelombang itu bahkan jangankan di sini, sebetulnya itu tidak dideteksi dengan di Australia sana pun sudah bisa mendeteksi gelombang gempa itu. Memang kecil dan peralatan dan deteksi orangnya tidak bisa. Jadi peralatannya bisa mendeteksi namanya seismometer, terus di beberapa daerah yang lain pun juga bisa mendeteksi. Tetapi kalau gempanya besar, memang bukan hanya alat tapi orangnya yang bisa terasa. Itulah yang dinamakan skala Mercalli. Jadi bagaimana misalkan lampu bisa goyang itu ada skala berapa. Jadi mestinya secara teori makin jauh kan akan makin kecil. Tetapi bisa juga nanti semakin jauh itu makin kecil, tetapi ada juga efek tertentu seperti misalnya yang terjadi nanti yang kita di selatan ini, daerah rusak itu daerah tertentu, padahal itu mungkin bukanlah yang terdekat. Dampit dan sebagainya itu bukan yang terdekat, tetapi itu adalah rusak yang terparah, berapa ribu rumah rusak. Iya, yang terekspos media kan yang memang bangunan hancur. Bahkan di Kota Batu salah satu tugu ikonnya gorila itu juga hancur, Pak. Padahal Batu kan juga cukup jauh seharusnya. Ya itu jauh, tapi goncangannya sehingga kalau terjadi goncangan seperti itu, ya mengakibatkan mungkin gorilanya itu yang kekuatannya mungkin tidak sempat diperhitungkan itu ya, karena kan gandul dan sebagainya itu sangat terpengaruh sekali. Jadi kesangkal putung lah. Ini kalau update-nya Pak, dari kemarin terjadi gempa sampai sekarang, apakah masih akan ada gempa susulan? Jadi begini, dari sebuah teori gempa itu begini, mungkin saya sedikit nggak apa-apa ya. Adanya sebuah tadi pergerakan lempeng, katakan ini lempeng samudra menumbuk lempeng benua seperti ini. Siap. Nah, begini ini menarik Pak. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya pemirsa UB TV, kembali lagi dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai fenomena gempa yang terjadi di Kota Malang pada tanggal 10 dan 11 April 2021. Nah, kita juga penasaran apakah akan ada gempa susulan berikutnya. Baik Prof. Ya, jadi begini, yang dinamakan tumbukan itu adalah dari lempeng Indo-Australia, nanti akan menumbuk lempeng Jawa, Indonesia, Asia ini. Kita itu adalah masuk lempeng Asia, Indo-Australia itu adalah Australia itu, lempeng samudra, sedangkan kita adalah lempeng benua. Jadi begini, karena lempeng samudra Australia itu lebih berat, maka lempeng samudra itu akan masuk ke dalamnya. Nah, ketika masuk itu adalah bukan semata-mata langsung masuk begini, tetapi adalah menumbuk, makanya dinamakan tumbukan. Menumbuk begini ini, ketika ditumbuk ini kan melengkung. Melempung ya, sepanjang jalur ini terjadi palung. Ketika melempung ini kan ini terus bergerak, numbuk terus begini. Suatu saat ini sudah tidak tahan pada kurun waktu tertentu dengan energi atau gaya tertentu, maka ini akan terjadi patah, klek ini. Patah itu bukan berarti seperti kayu, patah itu sudah awil-awil, sudah langsung patah begini. Tetapi dikatakan bumi itu adalah elastis walaupun tidak sempurna, bisa balik lagi. Ketika di patah ini, inilah terjadi gempa itu. Patah ini. Nah, dari patah ini, si lempeng benua ini di bawah Pulau Jawa ini nggak terima ini.
Nggak terima. Ini ingin balik lagi. Klek gini, balik inilah yang dinamakan gempa susulan. Gempa utama tadi dinamakan main shock, gempa susulan itu dinamakan aftershock. Nah ini tek ini gempa susulan pertama. Mestinya gempa susulan itu harus lebih kecil daripada gempa utama. Nah, ini masih nggak terima lagi nih, balik lagi, tek gini. Terus sampai puluhan, kalau saya mendapatkan data itu sampai puluhan gempa sebetulnya yang ada itu, tapi kita nggak terasa. Sampai puluhan. Jadi sampai nanti suatu saat stabil. Ini sudah bergerak begini, ini sudah akan dorong lagi nanti. Nah inilah yang saya mencoba periodisasinya itu seperti apa, karena ini pergerakannya tetap 7 meter, sementara kekuatannya ini juga tetap. Nanti patahnya itu adalah juga akan perkiraan mempunyai kurun waktu tetap. Itulah yang saya coba dulu pelajari dan saya tulis di sebuah koran tertentu 15 tahun yang lalu. Dan ternyata kok sekarang muncul hampir tepat lah, ini dikatakan tepat kalau dari skala geologi itu tepat terjadi gempa itu pada saat itu. Sehingga saya memang ini banyak dicari wartawan di itu komentarnya itu mengenai itu. Jadi sebetulnya ya kita berusaha mencari namanya periodisitas ini. Nanti suatu saat nanti ini kan begini lagi, klek lagi. Nah balik lagi, nanti akan balik terus. Nggak tahu ini, makanya saya waktu itu mengatakan di tulisan saya yang pertama, periode gempa besar itu antara 2010 sampai 2020. Nah itu hanya berdasarkan data dari 2002, ada 2002 kayaknya ada juga gempa besar daerah Jawa itu, daerah Jawa Timur, daerah Ponorogo kalau salah itu kok besar. 67 tahun 67 itu juga ada gempa cukup besar daerah betul-betul di selatannya Dampit itu sumbernya. Dengan kekuatan juga sekitar 6,2, hampir sama dengan ini. 67. Kalau kita menghitung itu sebetulnya periodisasinya sekitar 50-an tahun. 50-60 tahun, tetapi kalau kita berkaca yang lain itu bisa 10 sampai 20 tahun itu. Jadi itu balik lagi nantinya akan terjadi lagi. Dorong lagi terus karena bergerak terus, nanti akan balik lagi terjadi lagi. Karena itu adalah sebuah dinamis, bumi itu dinamis, bumi itu tidak pernah diam. Mencari semuanya itu dalam rangka apa? Mencari pola kesetimbangan. Apapun yang ada di bumi itu adalah mencari pola kesetimbangan. Baik. Nah, untuk gempa yang dulu pernah terjadi di Kota Malang dengan kekuatan yang hampir sama seperti terjadi April 2021 kemarin, apakah efeknya juga sama, Pak? Sama. Daerah Dampit paling parah, korban paling banyak. Gondang Legi ratusan rumah itu rusak, masjid-masjid hancur. Sampai ke arah Goncangan itu sampai dirasakan daerah Banyumas, daerah Tanggul, daerah Probolinggo sana juga itu dari laporan itu juga sampai merasakan. Jadi itu kebetulan itu kok daerah selatannya itu juga hampir sama dan yang rusak daerah sana. Disebutkan hanya Dampit saja, mungkin Dampit karena saat itu kecamatan termasuk Tirtoyudo dan sebagainya itu kan masuk Dampit saja. Sekarang yang paling parah kan Tirtoyudo, Dampit dan sebagainya itu, Majang Tengah. Saya dapat foto-fotonya itu. Nah, yang menarik penanganan dari pemerintahnya ini seperti apa? Kan sudah pernah terjadi tahun 67 dulu. Apakah ada perubahan atau memang sudah ada mitigasinya? Nah, ini menarik. Sekarang ada namanya dalam penanganan bencana, PB, penanganan bencana itu ada namanya pentahelik, kerjasama pemerintah, badan usaha, ya usahawan, relawan, akademisi, saya lupa yang satunya, itu kerjasama semuanya. Nah ini kalau dulu kan belum ada, dulu bahkan belum ada media sosial, ya sudah rusak. Di Amerika rakyat merasakan ini adalah apes, ya, apes istilahnya apes bagi mereka. Tetapi saya masih ingat tahun 67 karena saya juga dilahirkan di
sana, daerah selatan, daerah sekarang nama Kecamatan Bantur, dulu Ler sana. 67 itu katanya orang tua saya almarhumah saat gempa itu betul-betul bangunan ini sampai rumah kami itu pojokan itu rekah. Bahkan saya diberitahu orang tua itu sampai bapak itu membawa keluar itu keliru, yang dibawa mau ngangkat saya dibawa keluar itu bantal. Itu sebuah katanya diceritakan yang bawa keluar bantal sampai itu rumahnya itu rekah pojokan itu. Nah dari situ mestinya itu sudah mulai belajar bahwa daerah ini, nanti di tulisan saya sebetulnya sudah uraikan juga, daerah-daerah yang lunak, materialnya lunak itu mempunyai amplifikasi gelombang gempa yang tinggi, sehingga di situ rumah-rumah yang didirikan di situ kalau ketika ada gempa itu potensi terjadi kerusakan yang besar. Jadi itu, nah itu mestinya ketika bangun rumah dan sebagainya, pemerintah mungkin bisa menyarankan banyak patahan-patahan, jangan membangun rumah yang di jalur patahan ini, nanti serba kuat pun nanti akan terjadi kerusakan karena akan tergeser terus. Jadi itu penanganan pemerintah sekarang mungkin sudah lebih tertata ya, tetapi karena masyarakatnya juga banyak sehingga korban yang ada banyak, yang terekspos dengan adanya media sosial banyak, itu akan menjadi banyak juga. Iya. Tadi yang menarik Bapak bilang pemerintah memberikan arahan jangan membangun rumah di daerah patahan. Gimana cara tahunya Pak? Apakah memang sudah ada tanda-tandanya khusus? Ada sebetulnya, kita dari geoscientist itu sebetulnya ada petanya. Peta namanya peta geologi, itu ada garis patahan. Nah ini juga kami dengan mahasiswa pernah meneliti di daerah Poh Haji Blitar. Oh jauh. Di sana ya itu ada patahan yang memotong rel di dekatnya stasiun, dekat Karangkates ini. Coba cek di sana bagaimana, diteliti. Ternyata rumah itu retak-retak, tiang listrik itu kabelnya itu tegang dan yang satunya kendor. Rumah retak-retak, ternyata di situ memang ada memang patahan betul. Jadi rumah, kalau orang itu membangun rumah selama itu di jalur itu akan terjadi kerusakan. Enggak. Jadi kita jangan sampai dalam aktivitas membangun infrastruktur itu melawan gejala alam. Walaupun dengan rekayasa engineering bagaimanapun, rekayasa engineering suatu saat ini adalah bisa menghadapi, suatu saat itu akan aus dan gejala alam ini tidak akan pernah berhenti, terus berlangsung. Jadi itu kita harus, makanya tadi itu kita hidup berdamai dengan bencana. Itu artinya apa? Kita ketahui yang boleh apa, yang nggak boleh apa, beserta kearifan lokal. Masyarakat itu ini nggak boleh, ini ada gini, patuhilah. Bukannya kita nanti menjadi syirik dan sebagainya, tetapi itu mesti sesuatu itu ada manfaatnya. Karena pun secara ilmiah Pak. Secara ilmiah, mungkin saat itu titen istilahnya ya, kalau orang Jawa itu dititeni dulu terjadi ini karena ini. Seperti yang terjadi sekarang ini, kita kalau masuk rumah suruh cuci tangan. Sebetulnya dulu itu sudah terjadi itu. Kalau kita ajaran orang tua itu, kalau kita dari penjerawat dari kuburan, kalau masuk rumah itu cuci tangan dulu, atau langsung ke kamar mandi cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya, cuci muka. Saya masih ingat itu. Jadi itu saya di desa itu begitu. Jadi itu kearifan lokal itu memang, dan ternyata sekarang sudah terjadi dengan pandemi ini. Cuci tangan itu sudah menarik sekali ketika menggabungkan ilmu pengetahuan dan juga kearifan lokal. Nah, seperti apa kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya
pemirsa UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai gempa yang terjadi di Kota Malang dan kemungkinan gempa susulan berikutnya dengan alasan yang ilmiah. Nah, tadi Prof. Adi juga sempat memberikan analogi terkait bagaimana sih seharusnya ilmu pengetahuan ini bisa bersatu dengan kearifan lokal. Tapi apakah masyarakat bisa memahami tersebut? Ya. Terima kasih. Jadi justru kearifan lokal masyarakat memahami, justru kadang-kadang orang ilmiah itu yang nggak memahami. Oh. Sebagai contoh begini, di daerah Yogyakarta itu bangunan itu dulu kan model joglo. Kenapa sih kok model joglo? Ternyata orang-orang Jogja dulu itu sudah kearifan lokalnya sudah tinggi. Karena apa? Di Jogja itu dulu itu tahun 1836 pernah terjadi gempa besar. Gempa besar yang merusak. Ternyata apa? Joglo yang ditumbangkan itu ya kayu ya, memang mahal. Kena gempa itu nggak apa-apa. Karena itu sangat elastis sekali. Daerah Yogyakarta karena joglo. Lah sekarang orang yang sekarang kan yang dipentingkan kadang-kadang bentuk aksesoris dan sebagainya, sehingga kearifan-kearifan lokal itu mulai ditinggalkan. Memang itu akan mahal, tetapi itu tidak harus joglo berbentuk kayu semuanya, mungkin bisa dibentuk joglo yang seperti itu. Lalu kita lihat di Sumatera Barat, kenapa rumah itu panggung? Nah, biar gak banjir, Pak. Betul sekali. Betul sekali, orang itu kalau banjir dulu akan masuk situ. Bahkan bawah rumah itu orang mempunyai perahu-perahu. Nah, itu adalah kearifan lokal. Kalau kita bicara lagi di bencana tsunami Aceh, ada sebuah daerah di Pulau Similu yang korbannya itu sangat sedikit, hanya 4 orang saat itu pun orang tua karena nggak bisa lari. Apa ada di dalam nyanyian tersebut? Salah satu bait di dalam nyanyian adalah kalau air surut berlarilah ke bukit. Apa masuk akal itu? Kalau bagi orang sekarang yang mungkin air surut banyak ikan yang ngambil ikan. Ya. Tetapi masyarakat di Pulau Similu itu masih ingat nyanyian itu, begitu air surut lari ke bukit selamat. Tetapi yang di Banda Aceh begitu air surut lari ke pantai mengambil ikan dan sebagainya, itu maka terjadilah tsunami yang paling besar di era modern ini. Jadi kearifan lokal itu sangat penting sekali. Jadi kita harus selalu menggali kearifan lokal tersebut, dan kalau itu kita masyarakatkan, bukan berarti kearifan lokal itu adalah sesuatu yang klinik dan sebagainya, tidak. Kentongan apa? Kalau ada banjir kok kentongan? Ada kearifan lokal. Orang itu jogo Tirto yang jaga air sungai. Kadang-kadang biasanya di desa itu kan sudah ada yang ini bertanggung jawab terhadap air. Kalau musim hujan deras, orang itu malah justru datang ke sungai. Dalam waktu 1 jam kenaikan air itu berapa? Dalam jam pertama kenaikan air sedikit, jam berikutnya kok makin, katakan kenaikan pertama 10 cm, kenaikan berikutnya kok 20 atau 30 cm, naik berikutnya kok sampai beberapa. Itu berarti ada gejala yang air banyak di atas, hujan deras. Cepet-cepet pukul kentongan dengan tanda tertentu banjir, penduduk sudah tahu mengungsi. Nah, itu kearifan lokal yang seperti itu mestinya terus kita aktifkan. Kita di Pusat Studi Kebumian dan Kebencanaan juga sangat mempelajari sekali kearifan lokal seperti itu. Nah, ini menarik, Pak, kalau digabungkan dengan teknologi modern untuk melakukan tindakan preventif meminimalisir resiko bencana, Pak. Nah, ini kan bagian dari tanggap darurat bencana. Seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh para peneliti ataupun pemerintah saat ini? Ya,
Jadi peneliti khususnya di sini ya, peneliti kita itu sosialisasi kita juga sering melakukan ke masyarakat. Itu sebetulnya mitigasi bencana, pengurangan risiko bencana sebelum terjadi bencana. Sehingga ya sosialisasi ke masyarakat kalau ada seperti ini. Kalau tidak dilaksanakan nanti akan fatal. Kenapa fatal? Pernah terjadi latihan di pantai ya. Orang yang punya, bukan kita tapi dulu saya pernah juga diajak mahasiswa dan BPBD seperti BMKG ke daerah Spelot, pantai Spelot sana. Masyarakat di sana itu sudah ada namanya Malang Selatan Rescue. Ada pemuda-pemuda yang tergabung dalam Malang Selatan Rescue. Dan sampai sekarang juga masih ada. Beberapa waktu yang lalu diskusi ketika saya dan Pak Andang Bahtiar memberikan materi di Zoom Minar, itu ada yang ikut di sana dari itu. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang sangat peduli sekali dengan bencana. Dari situ ketika drill atau latihan, masyarakat itu mestinya harus berkelakuan pada saat itu adalah bencana. Seolah-olah bencana. Tapi apa yang terjadi? Mereka berusaha lari, tidak mau lari, tapi mengeluarkan kendaraan. Yang terjadi apa? Nggak bisa lari, malah macet. Karena semua kendaraan keluar, nggak bisa keluar. Nah itu jadi hal-hal seperti itu juga cukup diperhatikan. Ya ini tadi masyarakat, kita sebagai akademisi, pemerintah, bareng kita itu dalam penanganan bencana ini, penanganan bencana PB ini ya, penanganan bencana ini kita harus bareng-bareng, tidak bisa dibebankan pemerintah saja, karena memang pemerintah yang pemuja rakyat. Tapi juga hendaknya pemerintah itu juga bisa mengajak kita akademisi, para peneliti, relawan, badan usaha, pengusaha itu saya kira sangat senang sekali kalau diajak bekerja sama itu. Ya, ini segmentasinya menarik Pak. Mahasiswa juga kan sampai punya UKM khusus penyelesaian bencana seperti sekolah itu. Relawan itu. Ya itu. Jadi saya juga senang sekali, kita senang sekali mahasiswa mempunyai greget, karena di Malang ini adalah kita cukup besar bencana, banyak bencana, sehingga mahasiswa juga tergerak hatinya. Mungkin nggak apa-apa nanti setelah selesai ini mahasiswa akan balik ke daerahnya. Tidak apa-apa, karena apa? Dari situ justru kita ikut kalau dalam bahasa agama mensiarkan ilmu tersebut ke masyarakat atau memasyarakat ilmu yang dibawa oleh mahasiswa ke masyarakat. Nanti yang baru kita didik lagi. Nggak apa-apa nanti. Itu kita senang sekali. Kalau hanya satu yang pinter, yang lainnya nggak bisa malah. Iya. Yang membanggakan tuh ketika datang ke daerah bencana bawa nama Universitas Brawijaya. Waduh, pakai seragam UB, terus menjadi relawan di sana. Luar biasa sekali ini teman-teman. Nah, yang menarik Pak, kalau zaman sekarang ini apakah sosialisasi secara tatap muka, apalagi secara pandemi ini, apakah memungkinkan atau sudah ada kiat-kiat lain mungkin melalui media sosial atau seperti apa? Sepertinya kalau di daerah masyarakat desa masih sulit dengan media sosial, karena media sosial itu justru sekarang berbiaya tinggi. Zoom misalkan itu kan berbiaya tinggi karena pulsanya. Ya, tetap kita datang ke daerah dan dengan prokes, dengan jaga jarak dan sebagainya, tetap kita laksanakan seperti itu. Jadi masyarakat itu juga lebih senang dengan kondisi seperti itu. Kita datang itu justru kita merasa ada sebuah keterikatan. Apalagi mengatakan saya juga dari daerah sini kok Pak. Kalau saya ke selatan itu kulo niki ya dilahirkan daerah sini, daerah sini. Mereka merasa ternyata masih tetangga. Kalau situ nanti perhatiannya akan bisa bertambah. Begitu kami adalah juga mereka, kita itu adalah sama-sama, maka perhatiannya akan tidak ada sekat lagi.
Nah ini Pak Nisa, pakar komunikasi ini sangat penting sekali di dalam dunia sosialisasi kebencanaan ini, karena komunikasi salah nanti tanggapannya kan Salah persepsi, Pak. salah Betul. persepsi, dan bukan hanya semata-mata salah persepsi, tapi juga salah di dalam nantinya tanggapannya. Betul. Nanti ini baru datang aja sok pinter, misalkan begitu. Bahaya kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kita mesti ketika ini kita sudah ada kegiatan untuk mensosialisasikan panas bumi di daerah Arjuna Welirang ke masyarakat daerahnya itu ada yang Kejawen, ada yang daerah NU. Ya kita macak cara mereka datang. Jangan sampai kita datang ke sana dengan berdasi dan sebagainya, kan nggak mungkin. Kita sana dengan sarungan, kopiah dan sebagainya. Serius, Pak? Loh, iya, bahkan saya yang lalu itu diminta mengisi di Pondok Pacet Amanatul Umat itu. Saya pakai kopiah hitam, batik yang biasa. Ternyata yang datang itu malah bukan itu, kopiah hitam, pakai gamis, pakai sarung. Saya makanya ini kok saya nggak pakai sarung tadi ya. Jadi itu kita seakan-akan sama dengan mereka, supaya mereka itu merasa bukan kita tidak terlalu. Ini secara nggak langsung menerapkan kearifan lokal dalam komunikasinya ya, Pak. Iya, betul. Nah, kearifan lokal. Nah, ini kearifan. Balik lagi ternyata ya, memang harus lokal. disinergikan. Nah, terus yang menarik juga, apakah setiap bencana juga dikomunikasikan dengan cara seperti itu? Kemudian apakah setiap daerah juga menerima ketika adanya edukasi tersebut? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Ya, sahabat UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Bencana merupakan sesuatu hal yang tidak bisa terhindarkan, dan untuk melakukan preventifnya juga harus bersinergi antara kita semua, masyarakat, pemerintah, maupun para akademisi. Tapi apakah ketika ada edukasi nih ke masyarakat, semua bisa menerima, atau bahkan ada cerita unik nih, Prof. Adi? Iya. Jadi seperti tadi, kearifan lokal harus kita angkat. Artinya apa? Kalau kita datang ke suatu daerah, kalau orang Minang itu bilang, ya di mana kita Bumi dipijak, di situ ya kita akan hidup di situ. Jadi ketika kita mendatangi suatu daerah, jadilah kita dengan orang di daerah tersebut, jangan kita menjadi orang daerah kita sendiri. Ini berkenaan dengan tadi itu, kita mendatangi sebuah daerah, misalkan sosialisasi sebuah proyek dari pemerintah yang besar, katakan ya, anggap aja sebuah yang saat ini adalah panas bumi. Misalkan panas bumi itu mesti adanya di gunung, nggak mungkin langsungnya ada di laut, ya, di gunung ya. Gunung itu masyarakat desa. Ketika datang sana, kita harus berkelakuan atau bukan berkelakuan ya, tapi berpenampilan seperti mereka. Jangan sampai kita berpenampilan itu menunjukkan bahwa kita itu dari kota, dari pemerintah yang paling tahu. Begitu kita seperti itu, ada kejadian yang sampai masyarakat itu menolak proyek tersebut gara-gara salah menunjuk orang untuk datang. Nah, itu. Nah, sekarang berkenaan dengan bencana. Ketika terjadi bencana, itu namanya adalah sebuah tanggap darurat. Bencana. Dalam saat tanggap darurat ini mesti akan banyak diperlukan. Personil, mulai personil yang jadi ketika kita jadi relawan itu jangan beranggapan bahwa kita relawan itu yang angkat-angkat, itu adalah itu sebetulnya banyak relawan, tugas dari relawan, dan itu sangat-sangat pada saat bencana itu mesti harus dibagi. Jangan sampai relawan itu justru membebani daerah yang sedang kita datangi itu. Sebagai contoh, membebani bagaimana kita datang tanpa koordinasi, hanya berbekal dengan kekuatan, tanpa mempunyai keahlian. Di sana maunya pokoknya angkat-angkat. Tapi ketika tiba sana, bingung, saya itu harus nanti tugasnya di mana.
ketika kita sudah nggak bisa gitu, padahal saat itu kita juga harus makan. Makanya di mana? Ketika kita nggak ada nggak ada laporan, akan datang personil ini. Biasanya dari sana kita sudah koordinasi dengan pusat studi kita memerlukan personil ahli trauma healing, katakan itu ya, memerlukan ahli kesehatan, memerlukan ahli cerita anak, memerlukan ahli pijet. Jangan dikira pijet itu tidak penting. Anak memerlukan ahli tukang cerita. Karena apa? Anak-anak itu pada saat di pengungsian maupun itu jenuh. Dan saat itu kalau nggak ada yang datang tukang cerita, bisa mungkin anak-anak senang, anak-anak nanti akan jenuh, ngamuk-ngamuk, orang tuanya yang kan itu. Orang yang bisa ahli bermain dengan anak-anak, bawa bola, bawa itu, anak-anak diajak itu mainan, mereka akan bisa melupakan itu. Dan bahkan yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang di Gunung Kelot itu lain lagi ceritanya. Orang nggak mau, atau di Merapi dulu orang itu nggak mau diajak mengungsi, padahal gunung api sudah meletus. Kenapa? Ini Madonna saya, mereka menyebut sapi itu adalah Madonna. Madonna. Siapa nanti yang akan memberi makan? Itu adalah masalah yang besar. Program tidak akan bisa berjalan kalau segala sesuatu itu adalah tidak sesuai dengan tempatnya. Jadi seperti tadi itu, kalau mereka tidak akan bisa diajak ngungsi kalau sapi-sapinya tidak ada yang memberikan makan. Bahkan ada relawan yang tugasnya adalah kirim sapi. Bukan kirim sapi, kirim rumput. Itu juga sebuah kerjaan relawan itu. Kirim rumput sehingga yang mengungsi tenang, oh ya sudah, sapi saya dikasih makan. Jika sapi segala itu kan dinamakan rojokoyo kalau di sini. Rojokoyo adalah harta yang setiap saat. Kadang-kadang mereka lebih berat sapinya daripada dirinya sendiri. Lebih baik dianya nggak makan daripada sapinya nggak makan. Itu. Jadi kita ketika datang itu betul apa yang tadi itu trauma healing anak-anak. Menggambar anak-anak ini sudah jenuh, ini harus bawa, kadang-kadang ada yang bawa buku atau coretan-coretan untuk diajak menggambar bersama. Kita juga pernah dulu mengirimkan anggota kita yang dari psikologi sini, yang waktu di gempa Lombok membawa barang-barang itu, ya kita mendapatkan bantuan dari universitas, kita persiapkan buku-buku untuk di sana dibuat gambar. Jadi anak-anak bisa itu. Jadi anak-anak kalau bisa happy, orang tuanya kan senang. Kalau orang tuanya sih mungkin masih bisa membawa hati ya. Tapi kalau anak-anak kalau sudah jenuh akan sulit sekali dikendalikan nantinya. Mereka jadi hal-hal pada saat tanggap darurat itu banyak sekali, bukan semata-mata fisik, tetapi juga kejiwaan yang ada pada semuanya, pada orang tua, pada relawan, pada anak-anak. Karena apa? Relawan kalau di situ sudah capek, nggak cepat gilir, bisa-bisa bertengkar antar relawan. Iya itu terjadi kompleks. Pada saat itu adalah sesuatu yang kompleks. Maka dari itu relawan itu juga perlu dididik bahwa tugasnya nanti ini diperlukan. Biasanya kan kami memerlukan ahli forensik gedung. Misalkan itu datang sana di Tenaga lihat gedungnya, gedung ini layak, nah, seperti gempa bumi itu gedung kan sudah retak, dilihat gedung ini masih bisa dipakai enggak. Kalau nggak bisa dipakai, kalau masih membahayakan, jangan ada yang datang dulu, karena proses ini masih akan ada gempa susulan. Kalau gempa susulannya itu sudah reda dan itu terus nanti, oh ini masih bisa disuntik dan sebagainya, mungkin diteruskan. Kalau enggak ya lebih baik dirobohkan karena itu akan membahayakan. Ya itu kompleks sekali. Begitu juga dengan kesehatan dan sebagainya, bukan semata-mata kesehatan secara fisik, tapi kesehatan secara emosional itu sangat penting. Makanya dari situ kita
sangat memerlukan sekali teman-teman yang dari sosial. Nah. Itu sangat penting sekali di sini. Kadang kita nggak paham Pak, karena kan yang disuarakan di media adalah kerusakan fisik, kemudian diminta donasi berupa uang. Jadi bayangannya infrastruktur dulu yang harus diperbaiki. Oh. Iya. Infrastruktur iya, tetapi manusianya itu juga harus betul-betul harus ditangani. Kalau enggak nanti kan banyak juga sampai terjadi bantuan di stop tengah jalan. Istilahnya apa? Diambil paksa oleh juga sesama pengungsi, padahal pengungsi yang jauh itu belum mendapatkan. Kalau hal-hal yang enggak seperti sampai bantuan itu kadang-kadang dikawal oleh aparat. Kalau enggak biar rata. Kalau enggak nanti bisa tidak rata. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti itu memang kesemuanya itu harus arif, harus menjadikan ini pekerjaan bersama. Ini adalah bukan pekerjaan ya, ini adalah bencana untuk semuanya, jangan hanya yang merasakan itu. Jadi kita itu juga merasakan bahwa ini adalah bencana untuk kita semuanya, sehingga kita empati kita juga ada yang menyumbang. Jadi semua lini yang menyumbang itu juga berpartisipasi, yang datang berpartisipasi, masyarakatnya sendiri juga berpartisipasi, yang ini relawan-relawan juga berpartisipasi. Semuanya itu adalah sesuatu yang penting, tidak ada yang paling penting, infrastruktur tidak ada. Oke. Baik Pak, yang terakhir, ketika terjadi bencana kembali, apa yang harus dilakukan masyarakat? Waktu itu Pemkab Malang sempat membuat suatu postingan terkait tas siaga darurat, seperti itu kurang lebih. Apa ini salah satunya? Ya, jadi itu Tagana ya, Taruna Siaga Bencana yang darurat dan sebagainya, itu memang sangat perlu sekali terus dididik, karena itu untuk jaga-jaga. Sebetulnya sudah memetakan kalau Malang bencana apa yang banyak, sehingga di situ akan banyak sekali yang disiagakan di situ. Yang Malang ini saat ini kan yang beberapa waktu yang lalu yang paling parah itu adalah air yang tidak bisa mengalir, genangan dan sebagainya. Kalau nggak bisa dinamakan banjir. Kalau Malang banjir, Blitar, Kediri itu sudah hancur, habis kalau Malang itu banjir. Jadi Malang itu karena dataran tinggi, dataran tinggi 435 meter, sementara daerah sana kan 100-200, kalau sini nggak mungkin Malang banjir. Jadi itu untuk masyarakat juga ini, karena terakhir ya, masyarakat juga harus memahami bahwa bencana itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi sehingga masyarakat juga perlu hidup harmoni dengan bencana, memahami terus keadaan apa yang terjadi, yang mungkin akan, dan walaupun belum terjadi, ini harus juga dipersiapkan oleh masyarakat. Sementara pemerintah juga terus selalu sosialisasi, terus selalu mempersiapkan ketangguhan kapasitas dari masyarakat. Bagaimana kapasitas itu dinaikkan dengan cara edukasi, pengetahuan dan sebagainya. Terus kita juga mulai mendidik di siswa-siswa SD, karena siswa SD nanti berapa tahun yang lagi kan akan menjadi yang akan memegang masyarakat, menjadi masyarakat. Itu juga harus paham mengenai itu. Jadi mengenai bencana itu. Mungkin yang tua-tua ini sudah memang nasib saya, kadang-kadang begitu. Tetapi yang muda-muda harus bisa mengurangi mitigasi bencana, mengurangi risiko bencana tersebut, baik dengan mandiri maupun dengan bimbingan dari semuanya, dari masyarakat sendiri, dari pemerintah, dari relawan, dari akademisi, dari badan usaha dan sebagainya. Oke, kalau terkait tas siaga yang tadi Pak, kalau versi Bapak apa sih yang harus disiapkan oleh masyarakat? Oleh masyarakat, ya masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup tentang daerahnya itu. Daerahnya itu sebenarnya potensi apa? Tas ransel maksud saya. Oh, yang itu. Kalau itu mulai dari PPPK, terus lampu, senter, terus kalau memang masih bisa itu radio itu HP ya. HP mungkin bisa, dan mungkin secukupnya, makanan secukupnya yang untuk bisa lari, karena surat-surat berharga itu hendaknya ditaruh di dalam satu tas tersembunyi yang bisa langsung diangkut. Saya sudah begitu, jadi semua sertifikat tanah, sertifikat rumah itu satu tas. Kalau ada sesuatu yang itu, mungkin ijazah
nggak sempat di situ nggak apa-apa, karena ijazah bisa dicari lagi. Kalau sertifikat itu nggak akan bisa dicari, nggak bisa dicari lagi. Ijazah kita bisa mencari, meminta lagi karena ada. Ya, seperti hal-hal yang sangat penting itu hendaknya dipersiapkan untuk ketika terjadi sesuatu kita lari sudah membawa siap. Prof Adi sudah mempersiapkan ini berarti? Sudah sudah sama istri saya ini tas ini isinya ini. Oke. Sudah siapkan ada apa ini tinggal ngambil. Berarti waktu gempa kemarin langsung Enggak, Prof? yang masih dulu, sembunyi di bawah meja dulu waktu gempa yang kemarin itu. Istri saya di ruang saya, istri di belakang, ruang belakang, di ruang makan. Nah itu jadi sudah langsung sembunyi di bawah. Sembunyi di rumah, Prof, nggak keluar? Nah, belum sempat, karena itu terjadi di rumah nggak sempat keluar. Sebetulnya harus lari keluar, tapi itu kalau kita bisa keluar ya keluar, kalau masih terjebak di situ kita hendaknya sembunyi. Waktu itu rok sudah panik, sembunyi di bawah berlindung di bawah meja atau di bawah apa dulu. Jadi karena pintu agak jauh, nanti khawatirnya kalau terjadi apa-apa itu belum sempat mencapai pintu ya kita sembunyi, terus akhirnya meredahnya berapa menit ya, nggak ada berapa menit ya lamanya itu, mungkin 1 menit 2 menit itu ya kayaknya itu. Iya, tidak lama tapi kepanikannya luar biasa masyarakat ini. Itu, ya. Ada pesan terakhir, Prof, untuk pemirsa BTV? Pemirsa BTV, jadi masalah bencana itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, terhadap siapa saja, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Maka dengan jargon hidup harmoni dengan bencana, hidup berdampingan dengan bencana, mari kita coba mengenali bencana yang ada di sekitar kita, dan kita juga mengenali juga bagaimana cara-cara untuk mengurangi atau mitigasi risiko, mengurangi risiko bencana tersebut, yang pada gilirannya kita bisa nantinya menyelamatkan diri dari bencana tersebut, mengurangi dampak tersebut. Itu saja saya kira dari saya. Oke. Baik, terima kasih banyak Prof telah berbagi hari ini, dan untuk masyarakat juga mungkin bisa mengikuti lini masa ataupun Instagram dari pemerintah kota, BMKG dan sebagainya, karena juga banyak ya Prof ya edukasi di sana terkait seperti apa sih penanggulangan bencana. Mungkin yang belum pernah mendapatkan edukasi secara langsung dari para akademisi, kita bisa belajar secara online dan juga mengajarkan lagi kepada orang lainnya, karena seperti yang Prof bilang tadi, kita hidup di Indonesia harus berdamai dan berharmonisasi dengan bencana tersebut. Walaupun kita sudah melakukan minimalisir resikonya, tapi kita tidak pernah tahu rencana dari Tuhan tentunya. Baik, tak terasa 60 menit sudah kita bersama. Saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Prof.